Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Sapi makan rumput, jerapah makan daun, panda makan bambu, harimau makan daging. Itu adalah hal yang biasa dalam rantai makanan. Namun pernahkah kamu mendengar bahwa ada tumbuhan yang bisa memakan hewan? Tidak seperti tumbuhan lain yang memperoleh makanan lewat fotosintesis. Ada beberapa tumbuhan yang membutuhkan protein dari hewan untuk tetap hidup. Seringkali, seranggalah yang menjadi korban tumbuhan ini. Namun, terkadang hewan yang lebih besar seperti kadal dan mamalia pun tak lepas dari perangkap tumbuhan tersebut. Penasaran apa sajakah tumbuhan yang dimaksud? Berikut 9 tumbuhan pemakan hewan. Antara lain 1. Kantong semar. Seperti namanya, tumbuhan ini berbentuk kantong dengan tutup di atasnya. Kantong semar menarik perhatian serangga dengan bau manis yang dikeluarkannya. Ketika serangga hinggap di mulut kantong semar, mereka akan terjebak masuk ke dalam, dan akhirnya mati karena enzim yang ada di dalamnya. Ternyata, tidak hanya serangga yang menjadi mangsanya, tetapi hewan lain seperti kadal dan mamalia kecil juga bisa dimakan olehnya. Hal ini, karena kantong semar bisa tumbuh hingga mencapai tinggi lebih dari 30 cm. 2. Venus flytrap. Tumbuhan Venus flytrap juga disebut sebagai tumbuhan perangkap lalat Venus. Tumbuhan ini adalah sebuah tumbuhan karnivora yang berasal dari tanah basah subtropis yang terletak di pantai timur Amerika Serikat. Tepatnya di Carolina Utara dan Carolina Selatan. Tumbuhan tersebut menangkap mangsanya dengan struktur jebakan, yang terbentuk dari belahan daun tanaman tersebut, yang memiliki rambut-rambut kecil di permukaan dalam mereka. Mangsa tumbuhan tersebut biasanya adalah serangga dan laba-laba. Venus flytrap sering dijuluki sebagai T-Rex-nya para tumbuhan. Tubuhnya mungil, terlihat seperti setengah lingkaran dengan rambut di sekelilingnya. Rambut tersebut berfungsi sebagai penangkap rangsangan. Ketika ada serangga yang menempel, ia akan menutup dan mencernanya dengan enzim. 3. Lili kobra. Lili kobra merupakan spesies tanaman karnivora, yang penamaannya berasal dari wujudnya yang mirip seperti ular kobra, dengan tudung di bagian kepala. Tanaman lili kobra pertama kali ditemukan oleh William D. Breckenridge, di kawasan Gunung Shasta, pada tahun 1841. Lili kobra atau Darlingtonia californica, termasuk tanaman purba yang saat ini cukup langka. Ia hanya bisa ditemui di daerah California dan Oregon, Amerika Serikat. Tidak hanya menjebak mangsa dengan baunya yang manis, ia juga memiliki sejumlah pintu keluar palsu, yang akan membingungkan mangsa yang masuk ke dalamnya. 4. Rhoridula. Rhoridula adalah sebuah genus perdu penjebak serangga hijau abadi, dengan 2 spesies berukuran sekitar 1/3 sampai 2 meter. Genus tersebut adalah satu-satunya genus dalam keluarga Rhoridulaceae. Tanaman yang berasal dari Afrika Selatan ini sangat licik sekaligus cerdik. Dilansir dari Carnivorous Plant Nursery, Rhoridula sebenarnya tak bisa mencerna serangga. Tetapi, ia hanya memerangkap mereka dengan rambut lengketnya. Kemudian, Rhoridula akan menyerahkan serangga malang tersebut kepada serangga lain, yang bernama Pameridea rhoridulae. Keduanya memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Sebagai timbal baliknya, serangga Pameridea rhoridulae akan memberikan nutrisi kepada tumbuhan tersebut melalui hasil ekskresinya. 5. Butterwort. Butterwort atau pinguicula adalah genus tanaman karnivora yang menggunakan cairan lengket untuk memikat, menjebak, dan mencerna serangga untuk menambah nutrisi yang kurang. Dari sekitar 80 spesies yang saat ini dikenal, 13 spesies adalah asli Eropa, 9 spesies adalah asli Amerika Utara, sedangkan sisanya adalah asli Asia Utara. Butterwort memiliki penampilan yang indah dan nampak tak berbahaya. Tetapi, tumbuhan berbunga ini termasuk salah satu pemakan hewan yang sangat berbahaya. Untuk menarik perhatian mangsanya, Butterwort mengeluarkan titik-titik embun pada daunnya. Sehingga, serangga akan mengira itu adalah air. Ketika mereka hinggap, Butterwort akan menangkapnya dengan cairan yang lengket.
Butterwort biasanya hanya mampu menjebak serangga kecil, dan serangga yang memiliki permukaan sayap besar. Butterwort juga dapat mencerna serbuk sari yang mendarat di permukaan daun mereka. Sistem sekretorinya hanya dapat berfungsi sekali saja, sehingga area tertentu pada permukaan daun hanya dapat digunakan satu kali untuk mencerna serangga buruannya. 6. Sundew. Sundew atau Drosera adalah salah satu genus yang terbesar dari tanaman karnivora, dengan setidaknya memiliki 194 spesies. Anggota keluarga Droseraceae ini akan memikat, menangkap, dan mencerna serangga dengan menggunakan tentakel-tentakel dengan lem di ujungnya. Seperti tumbuhan pemakan hewan lainnya, sundew menarik perhatian dengan mengeluarkan bau yang manis dari tentakelnya. Ketika ada hewan yang hinggap, ia akan menangkap dan mencernanya. Serangga yang dicerna digunakan untuk memberikan mineral dan nutrisi untuk tanaman tersebut. Sehingga, sundew bisa berbunga keesokan harinya. Berbagai spesies dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. 7. Utricularia. Utricularia umumnya dikenal sebagai bladderwort, yang merupakan genus tanaman karnivora, yang terdiri dari sekitar 233 spesies. Mereka hidup di air tawar, dan tanah basah sebagai spesies darat atau perairan. Ciri khasnya adalah ia hidup di permukaan air, dan biasa menjebak berudu, ikan kecil, protozoa, dan serangga air. Semua Utricularia adalah karnivora, dan menangkap organisme kecil melalui perangkap seperti kandung kemih. Batangnya yang berbentuk seperti kantong, akan terendam di dalam air. Ketika ada hewan yang masuk ke dalamnya, mereka akan terjebak dan mati perlahan. Hal ini karena mangsanya akan dicerna dengan enzim khusus. Utricularia dapat ditemukan di mana saja, kecuali di Antartika. 8. Sarracenia. Sarracenia adalah genus yang terdiri dari 8 hingga 11 spesies, yang termasuk ke dalam tumbuhan kantong semar Amerika Utara, yang biasa disebut sebagai kantong trompet. Tumbuhan ini sekilas tampak seperti kantong semar, tetapi sebenarnya mereka berbeda. Tubuhnya lebih kurus dan menjulang ke atas. Daunnya berevolusi menjadi kantong, sehingga bisa menangkap serangga dan hewan kecil lainnya. Dilansir dari flytraypicker.com, Sarracenia memiliki nektar di dasar kantongnya, itulah yang menarik perhatian mangsanya. 9. Corkscrew plant Genlisea. Tak seperti tumbuhan karnivora lainnya, Corkscrew plant Genlisea tak peduli dengan serangga. Ia memakan hewan yang lebih kecil seperti protozoa, dan hewan-hewan mikroskopis. Menurut laman tot.co, mereka menarik mangsanya dengan daun khusus yang terletak di bawah tanah. Ketika hewan-hewan tersebut tertangkap, Genlisea akan mengubahnya menjadi nutrisi untuk diserap. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.